uh, bulan ini terus bicara tentang mengaktifkan Roh Kudus di dalam hidup kita, ya, dengan tujuan supaya dapat hidup dalam kebenaran firman dan menjadi serupa dengan gambar Allah, yaitu Kristus. Ya, dua minggu yang lalu, ya, di awal bulan pertama, minggu pertama, minggu kedua, kita bicara tentang yang hidup di dalam kebenaran. Ya, sekarang kita 2 minggu ke depan ini kita bicara tentang serupa dengan gambar Allah, yaitu Kristus. Ya, saya kasih gambar di situ, salib di tengahnya, di tangan, 2 tangan yang menyentuh. Ya, bicara serupa itu bicara tentang satu tujuan, satu visi, satu roh, satu pikiran. Ya. Ketika kita mau serupa dengan gambar Allah, bukan wajah kita berubah, bukan, tapi kita mau satu tujuan, satu pikiran, satu perasaan, satu jiwa dengan Kristus. Ya. Nah, dalam 2 Korintus 3 ayat 18, mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, dalam bahasa Inggris menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan semakin besar itu same image from glory to glory. Ya, serupa dengan gambarnya, sama dengan gambarnya, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi saya kasih gambar di sini, ya, ini dari kemuliaan kepada kemuliaan sampai pada akhirnya menerima kemuliaan, ya, berjalan di sini. Jadi kalau dari kemuliaan kepada kemuliaan itu ada satu perjalanan, ya, ada satu perubahan yang bertahap, bukan langsung. Ya, makanya kita diubah dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya semakin hari semakin mulia nantinya. Puncaknya nanti ketika kita mengalami kebangkitan dari antara orang mati, kita di situ mengalami kemuliaan yang puncak. Kenapa? Karena kita di situ pakai tubuh kemuliaan. Ya. Nah, menjadi serupa yang pertama itu perlu proses yang progresif. Ya, saya kasih gambar di sini. Ya. Dimulai dari yang namanya ada langkah awal untuk mencapai satu titik tujuan. Ya. Jadi proses progresif sehingga dapat mencapai standarnya. Jadi progresif itu naik, bukan turun. Ya, jadi kita ini menjadi serupa itu proses progresif yang terus naik. Dari kemuliaan kepada kemuliaan berarti itu sifatnya peningkatan. Artinya hidup kita ini mesti mengalami satu peningkatan, bukan hanya bicara jasmani, tetapi peningkatan secara rohani, yang dimana kita semua itu harus mengalami perubahan yang semakin hari semakin mulia. Ya, seperti contoh perubahan yang progresif, seperti dulunya kayu, satu bongkahan kayu mulai dipahat, muncul satu bentuk yang belum sempurna, sampai pada akhirnya menjadi satu bentuk yang sempurna. Itu progresif. Ya, bukan degresif, bukan menurun. Seringkali banyak anak Tuhan mengalami perubahan tapi tidak progresif, stuck, atau kadang-kadang mengalami penurunan. Nah, Tuhan nggak mau itu. Jadi menjadi serupa itu artinya ya mengalami progresif. Ada satu peningkatan, ada satu langkah yang dimana Anda itu naik, bukan turun. Ya. Nah, kalau untuk Anda bisa mencapai satu proses yang progresif, itu dibutuhkan kerjasama. Untuk apa? Siap dipimpin Roh Kudus. Jadi untuk Anda naik di sini,
Ini ada satu pimpinan. Karena Anda tidak bisa sampai ke sini tanpa pimpinan Roh Kudus. Kalau Anda perhatikan di dalam 2 Korintus 3, sebelumnya dikatakan kalau kamu berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya begini, di dalam setiap langkahmu ini ada satu penyikapan demi penyikapan, ada satu pertobatan demi pertobatan, ada satu pembaharuan demi pembaharuan. Makanya Tuhan itu mengubah kita itu enggak sekaligus. Ya, saya gambarkan seperti orang manusia hidup dari apa? Di dalam kandungan dari titik merah. Kalau Anda yang pernah ya punya anak hamil, kalau Anda ke dokter pertama kali USG, itu cuma hanya seperti titik merah aja. Jadi kalau di USG itu ada titik hitam gitu. Nah, setelah itu mulai muncul ya, mungkin organ-organ tubuh mulai berkembang sehingga lengkap. Nah, siapa yang membuat semua, menenun semua? Tuhan. Bagian kita apa? Ibu-ibu. Makan yang sehat, minum vitamin, menjaga. Tapi untuk supaya dari janin, dari benih sampai jadi janin, jadi bayi dalam kandungan itu kan Tuhan. Itu yang namanya proses yang meningkat, bukan dengan usaha yang murni kantok, bukan. Tapi di situ ada satu kerjasama. Tuhan memberikan benih, menumbuhkan benih, menyempurnakan benih. Itu namanya perubahan yang progresif. Tapi kita mesti harus mau menjaga, memberi makan dengan baik, memelihara dengan baik. Kalau enggak, benih ini bisa mati. Makanya kadang-kadang ada orang yang hamil enggak tahu, kecapean, ngalami namanya keguguran. Kenapa? Karena enggak dijaga. Nah, hidup kita itu sama, ya. Dibutuhkan kerjasama. Jadi Anda dan saya untuk mencapai ke sini ini butuh yang namanya pimpinan Roh Kudus. Tapi Anda juga harus mau melangkah. Jadi nggak bisa begini. Biar saya diangkat aja lah. Saya capek, males. Saya mau ke atas. Biar Roh Kudus nggak bisa. Anda mesti mau melangkah. Nah, saya katakan melangkah ini untuk naik ke atas itu butuh usaha. Orang naik ke atas, semakin naik semakin berat atau semakin ringan? Pastinya berat. Semakin tinggi semakin berat. Makanya dalam proses kehidupan kita, pertama kali Anda percaya Yesus, semuanya serba ringan, masih ringan. Tapi tambah lama kok tambah berat. Ya itulah proses menuju ke atas untuk mencapai standar. Semakin lama semakin sulit, bukan semakin mudah. Makanya kadang-kadang banyak orang Kristen ketika sudah percaya Yesus awalnya kok enak, lama-lama kok beda. Wah, mulai kecewa. Loh kenapa? Loh, Anda itu kan mengalami pertumbuhan kedewasaan seperti anak-anak itu. Bayi cuma langsung, lapar dikasih susu. Berak dikepokin. Betul ya? Umur 5 tahun bisa begitu. Anda pasti sudah ngajarin. Ayo, mulai belajar sendiri, cekok sendiri, kalau kencing ya disiram. Ya toh, ngompol dikasih tahu jangan ngompol, mungkin dididik akhirnya bisa nggak ngompol. Umur 5 tahun belajar makan sendiri. Nanti umur 7-8 tahun mulai belajar tanggung jawab, ya, mulai ayo belajar nyapu, mungkin belajar cuci piring, belajar sekolah, supaya pintar. Itu umur 7-8 tahun.
Nanti umur 11 mulai belajar tanggung jawab yang lain. Semakin dewasa kita mulai punya tanggung jawab yang berbeda dengan anak-anak. Kita dituntut lebih. Nah, Anda dan saya sama. Jadi serupa itu proses yang progresif, yang meningkat, yang naik. Dan semakin Anda naik, semakin tuntutan tanggung jawabnya semakin lebih besar. Makanya orang kekristenan semakin dewasa itu semakin dihantam. Apa yang dihantam? Karaktermu, sifatmu. Awal-awal Anda nggak dituntut itu. Tapi ketika Anda mulai dewasa rohani, dituntut karakter, kedewasaan rohani. Bagaimana kamu mengampuni, bagaimana kamu setia, bagaimana kamu bisa murah hati, bagaimana kamu bisa menguasai diri, bagaimana kamu bisa bersukacita, mengucap syukur dalam segala hal. Itu namanya proses karakter. Sudah tidak lagi bicara tentang berkah, bicara tentang apa lagi? Dosa. Enggak. Proses kita sudah mencapai titik di mana ini loh, bagaimana karaktermu itu bisa berubah. Bukan lagi proses menuntut, tapi proses memberi kepada Tuhan. Bagaimana aku bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu kita yang sudah mengalami satu pertumbuhan. Tapi kalau orang belum mengalami pertumbuhan, masih anak-anak, ya sudah bergumulnya dengan dosa terus. Karena masih anak-anak dengan berkat, dengan mujizat. Tapi ketika kita sudah dewasa, pergumulan kita dengan karakter kita. Karena mengalami satu pertumbuhan yang progresif. Bagaimana aku bisa menyenangkan Tuhan, bagaimana aku supaya bisa hidup di dalam keserupaan dengan Kristus. Bagaimana aku bisa hidup untuk kepentingannya Tuhan. Gimana perasaan dan pikiran Kristus. Itu orang yang mengalami kedewasaan secara rohani. Seperti anak-anak tidak pernah mikirin hatinya orang tua. Mau seneng gak seneng, memang gua pikirin. Anak-anak kan tidak ngerti apa yang menyenangkan orang tua, apa yang gak menyenangkan orang tua. Tapi ketika kita dewasa, kita mulai ngerti, ini tuh gak menyenangkan orang tua. Nah, di situ. Ini namanya perubahan atau proses yang progresif. Jadi Anda dituntut ke situ, bukan lagi jadi anak-anak, bukan lagi mengurusi masalah. Aku kecewa dengan ini, kecewa dengan urusan ini. Kenapa kok hatiku bisa begini ya? Kecewa, nangis. Tuhan, ini kok ini tidak menyenangkan hatimu ya? Aku mesti ngampuni. Dalam hal ibadah Anda sudah tidak perlu lagi diingatkan. Anda sudah ngerti bahwa aku ini kan orang dewasa rohani ya. Itu memang satu hal yang harus aku lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Salah satunya. Tapi kalau orang masih diingatkan, itu masih anak-anak. Karena tidak tahu tanggung jawabnya. Tapi kita sebagai orang yang mengalami kedewasaan rohani, itu mesti sudah tahu tanggung jawabnya. Nah, ini namanya proses yang progresif. Nah, proses ini kan ada yang lambat, ada yang cepat, tergantung dari orangnya. Orang dewasa ini kan umur boleh bertambah, tapi kedewasaan ini kan pilihan ya. Makanya Anda pilihannya apa? Mau nggak mengalami kedewasaan atau mau terus anak-anak? Makanya kenapa Anda disuruh baca firman, berdoa supaya mengalami pertumbuhan. Dan pada titik mengalami kedewasaan. Makanya yang kedua, menjadi serupa itu sebuah proses yang pasti, bukan peristiwa yang tiba-tiba. Ya, saya dapat perkataan change is a process, not an event. Perubahan itu proses, bukan peristiwa. Peristiwa itu begini, tiba-tiba
Orang meninggal peristiwa tiba-tiba. Orang jadi baik, terus tiba-tiba bukan. Orang bisa jadi benar, jadi baik, itu sebuah proses. Bukan peristiwa yang tiba-tiba, yang terjadi dengan tiba-tiba. Jadi saya katakan menjadi serupa itu sebuah proses yang pasti. Bukan peristiwa yang terjadi tiba-tiba. Bukan. Jadi Anda dan saya tidak bisa menuntut orang lain untuk berubah itu secara tiba-tiba. Jadi tidak ada habis percaya Yesus tiba-tiba jadi alim, jadi benar. Terus semuanya berubah. Itu peristiwa. Nggak bisa. Jadi menjadi serupa itu sebuah proses yang pasti. Tapi bukan peristiwa yang tiba-tiba. Tapi prosesnya itu pasti, perubahan proses yang pasti nih, satu proses yang pasti. Jadi tadi ada langkah. Kalau langkah itu pasti. Nah, banyak orang Kristen kadang-kadang menuntut untuk supaya langsung itu tiba-tiba nggak bisa. Kadang-kadang saya kadang-kadang sedih. Kalau ada anak-anak yang mau baptis, terus orang banyak yang baptis buat apa? Oh ya kamu gak berubah. Jadi untuk peristiwa seperti orang sulap, jadi berubah. Gak bisa. Kalau begitu, gak akan pernah baptis. Justru kalau anakmu mau baptis, berarti dia sudah mengambil langkah perubahan. Tapi kalau anakmu malah justru cuek-cuek, orang sekitarmu cuek-cuek, udah Kristen tapi nggak mau baptis, cuek, itu malah bahaya. Nah, kadang-kadang orang itu nuntut untuk terjadi satu peristiwa. Kecelakaan itu kan peristiwa tiba-tiba. Jadi segala sesuatu yang peristiwa itu tiba-tiba terjadi. Nah, kita kadang-kadang nuntut orang untuk supaya tiba-tiba itu peristiwa. Jadi satu peristiwa mujizat, wah berubah, tidak bisa, itu konyol. Anda yang nuntut, coba dituntut, bisa nggak? Nggak bisa. Nah ini loh. Jadi menjadi serupa itu sebuah proses yang pasti, bukan peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Memang kadang-kala proses itu ada yang lambat, ada yang cepat. Sekali lagi tergantung orangnya. Gimana orang yang merespon. Tapi pasti, mau cepat, mau lambat, tapi pasti. Namanya orang ikut Tuhan, itu kalau mau sungguh-sungguh, bukan masalah cepat atau lambat, tapi masalah kepastian, mesti berubah. Cuma kadang-kadang manusia ini yang kadang-kadang seringkali nuntut, sekitar kita seringkali nuntut untuk supaya semuanya tiba-tiba terjadi. Seperti orang sulap, itu jadi. Wah ini loh, berubah, nggak bisa. Itu kekonyolan. Tuhan saja nggak pernah nuntut, makanya dari from glory to glory. Bukan langsung. Lalu dalam Yohanes from grace to grace, dari anugerah kepada anugerah. Jadi Tuhan itu ingin membawa Anda dan saya itu mengalami perubahan yang pasti. Makanya Anda dipimpin oleh Roh. Nah, sesuai dengan kapasitas. Jadi setiap misalnya kalau sekolah ya, guru itu kalau ngajar itu kan punya strategi pembelajaran. Setiap orang memiliki cara pembelajaran yang berbeda. Misalnya nih Ibu Evi dengan Ibu Mama Ayu. Saya ngomong penangkapan kedua perempuan ini pasti berbeda. Mungkin dia pemahamannya bisa 5, ibu ini bisa 6, kita nggak tahu. Makanya
setiap orang itu mengalami satu pertumbuhan menjadi serupa itu berbeda-beda. Kita nggak bisa nuntut. Makanya anak itu coba, ya beda-beda. Ada yang anak ini, wah dia punya yang namanya pertumbuhan di bidang misalnya musik, yang satu bidang namanya belajar. Tapi ini mengalami pertumbuhan yang sama. Intinya gini, intinya untuk supaya mengalami kedewasaan, betul nggak? Coba orang sekolah itu kan intinya bukan supaya pintar, supaya mengalami satu kedewasaan di mana ketika kamu bersekolah kamu punya yang namanya pengetahuan untuk supaya kamu membekali kamu ketika kamu dewasa. Intinya sama. Makanya ada orang-orang yang perubahannya belajarnya dengan cara mungkin dengan cara melalui doa, mujizat. Ada yang melalui hal-hal yang lain, tapi di dalam semuanya itu di prosesnya sama, apa? Karakter. Supaya Anda jadi serupa. Makanya kadang-kadang orang yang bergeraknya bisa di mujizat, satu titik Tuhan nggak kasih mujizat. Tapi orang yang menantikan ini berdoa, mulai setia hidup dalam kebenaran, baca firman, berdoa, ya setia. Loh, apa yang dilatih untuk supaya mencapai mujizat? Karakter, tanpa sadar. Ada yang bicara tentang pengetahuan, dia punya pengetahuan. Suatu ketika dia dihantam, mulai dia punya pengetahuan, dia hidupin pengetahuannya itu. Pada akhirnya dia mencapai apa yang namanya pengenalan. Di situ dia apa? Karakter. Jadi ini loh, proses yang pasti. Jadi bukan sesuatu yang nggak pasti. Menjadi serupa itu perubahan proses yang pasti. Pasti gitu. Makanya kalau kita orang Kristen nggak ngalami satu proses perubahan yang pasti, nah itu namanya Anda dan saya itu stuck, berhenti di tempat. Mungkin boleh mengalami yang namanya kejenuhan, tapi tidak mengalami kemunduran. Tapi kejenuhan ini membuat kita semakin bisa keluar dari zona aman. Itulah namanya perubahan yang pasti. Tidak puas dengan apa yang ada, aku mesti raih lebih dalam lagi. Makanya saya katakan siap diperbarui terus-menerus sampai mencapai standarnya. Jadi menjadi serupa itu proses yang pasti. Berarti artinya begini, harus mau terus-menerus diperbarui. Jadi tidak berhenti. Jadi kalau proses yang pasti itu nggak berhenti. Loh, sampai kapan Pak? Sampai kamu memperoleh kemuliaan yang kekal. Berarti kapan itu? Ketika kita dipanggil Tuhan. Ini terus-menerus terjadi, terus-menerus sampai mencapai standar. Jadi Tuhan itu punya standar. Hanya kita ini sebagai anak-anak Tuhan ya harus mau dipimpin. Kayak di dalam Kolose 3 ayat 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalitnya. Sampai serupa gambar aslinya, kalitnya itu gambar aslinya. Jadi terus-menerus. Jadi tidak berhenti. Loh, berarti hidup saya ya sangkal diri terus halus ini ya. Sampai kapan? Sampai nanti Anda dipanggil oleh Tuhan, sampai selesai. Itu sudah selesai, finish. Cuma ini finish well atau tidak, baik atau tidak. Nah, untuk bisa baik ya harus mau terus menerus, jangan berhenti. Percayamu mesti terus menerus, mesti setia. Ya, di sini. Jadi sekali lagi menjadi serupa itu proses yang pasti.
bukan ketidakpastian, bukan proses yang menurun tapi naik. Sayangnya banyak orang Kristen itu, saya lihat ya kenyataannya, itu bukan proses yang naik tapi malah turun. Kualitasnya bukan naik, bukan meningkat, malah turun. Nah, ini yang terjadi. Jadi ketika dihantam dengan masalah, dengan ini, mulai mengalami penurunan, bukan naik. Yang ketiga, menjadi serupa itu perubahan dari kodrat dosa kepada kodrat ilahi. Jadi menjadi serupa itu perubahan dari kodrat dosa kepada kodrat ilahi. Artinya begini, diawali dengan kelahiran baru. Makanya kenapa Tuhan selalu ngomong tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Karena itulah yang namanya Anda dari kodrat dosa kepada kodrat ilahi. Artinya Anda mesti tinggalkan. Makanya proses itu langkah. Untuk apa? Meninggalkan yang lama untuk menuju yang baru. Kalau Anda nggak mau tanggalkan, repot di sini. Saya kalau katakan proses ini berjalan, maju. Seringkali banyak orang Kristen ketika di tengah jalan mengalami proses, kok si Kristen begini ya? Kok masalahnya tambah berat? Kok cobaannya begini ya? Kok aduh kok dan kok? Saya sudah begini dan begitu, kok begini ya? Balik lagi, capek aku. Ini bukan namanya menjadi serupa. Menjadi serupa adalah ketika Anda maju. Nah, tapi masalah Tuhan tolong mulai bertekun di situ, mulai sabar, tetap bersyukur, tetap ngampuni. Ini namanya Anda mau menjadi serupa. Makanya di dalam kekristenan itu Anda dan saya itu mesti harus bisa punya pengharapan. Coba sebelumnya coba lagi. Anda mesti bisa lihat yang ini. Kalau Anda nggak bisa lihat kemuliaan, sorry. Saya pernah satu ketika jalan di Semarang, ada namanya jalan Gunung Pati. Itu jalannya jalan kanan kirinya hutan. Gelap, naik mobil saya pikir, aduh, gelap, sepi. Tapi ketika saya lihat titik terang, ada cahaya. Saya semangat. Kenapa? Karena saya melihat pengharapan. Tapi kalau kita nggak bisa lihat di sini, ya, di sini ya, sulit. Suatu ketika ada seorang perenang yang memberikan satu tantangan sama diri, dia mau seberangi sebuah laut yang besar. Panggil orang-orang sekitar yang mulai berenang. Saya mau seberangi laut. Mau seberang di video. Atau ketika itu hari mendung, hujan, dia mulai terus. Tapi karena dia nggak bisa melihat, dia akhirnya menyerah. Capek dia menyerah. Ditanya sama wartawan, kenapa kamu kok berhenti? Nggak tahu, saya capek. Terus akhirnya dia coba berlari lagi, dia coba lagi. Ya mulai ya. Waktu hari itu juga sama mendung, tapi waktu dia angkat kepalanya, dia lihat satu bendera finish. Dia mulai lagi semangat, akhirnya sampai. Wartawan ini penasaran, kenapa waktu awal kamu gagal, yang kedua kamu berhasil? Jawabannya simpel. Yang pertama, aku nggak bisa lihat finishnya. Tapi yang kedua, ketika aku lelah,
Aku angkat kepala aku, lihat ini, aku semangat kembali, aku punya kekuatan yang baru. Di situ aku berjuang. Hidup kita sama. Kalau Anda nggak bisa lihat ini, sulit. Kamu mau menderita bagaimanapun, kalau kamu nggak bisa lihat pengharapan, sulit. Makanya Tuhan itu kan mengubah dari kodrat dosa kepada kodrat ilahi. Diawali dengan apa? Kelahiran baru. Kenapa Anda mesti dilahirkan kembali? Namanya lahir baru. Supaya Anda bisa melihat terang. Itu namanya Anda mengalami kehidupan baru. Kalau Anda nggak bisa kembali lagi, kalau Anda tidak bisa melihat terang, sulit. Anda tidak bisa melihat kerajaan sorga yang nyata terpapar atau terpampang di depanmu, tergambar di depanmu, sulit. Hanya banyak orang pada akhirnya memilih untuk kembali ke kodrat dosanya. Kenapa? Karena kenikmatan di dunia ini lebih real dibandingkan dengan apa yang Tuhan janjikan. Sehingga orang lebih memilih kembali. Kenapa? Menghadapi kenyataan ini yang paling sulit. Ini kenapa Anda mesti dilahirkan baru, mengalami kehidupan baru, mesti diberi Roh Kudus untuk supaya Anda ini bisa melihat. Roh Kudus ini terus mengingatkan, melihatkan, membuat mata rohanimu melihat. Kayaknya seperti ini. Saya selalu gambarkan ini. Saya suka. Saya nggak pernah bosan ya untuk melihat ini. Kepompong ulat jadi kepompong jadi kupu-kupu. Ulat untuk jadi kepompong itu harus membuat sendiri. Itu penderitaan. Maka ketika dia di dalam kepompong dia mengalami kematian. Bukan orang lain yang mematikan, dia sendiri yang mesti mematikan. Sehingga dia bisa jadi kupu-kupu. Ini kan proses kelahiran baru di sini. Makanya Anda dan saya ini harus dilahirkan baru dulu untuk bisa menghadapi kehidupan baru, mencapai kehidupan yang baru yang akan datang. Makanya orang itu kan kalau misalnya nih contoh ingin punya anak, ingin punya keluarga yang bahagia, menikah dulu. Nggak menikah gimana bisa punya anak? Ya bisa, anak haram. Tapi kalau untuk bisa punya anak yang sah, nanti punya keluarga yang harmonis, punya keluarga yang indah, ya nikah dulu. Prosesnya kan mesti nikah dulu. Nikah itu apa? Kehidupan baru. Masuk dulu dalam satu kehidupan baru yang namanya pernikahan, baru Anda bisa menikmati itu. Makanya kita juga sama. Anda harus mengalami kelahiran baru lebih dulu untuk bisa nanti mencapai kemuliaan yang Tuhan berikan. Nah, memang di dalam perjalanannya itu perjalanan yang progresif, yang naik, perjalanan yang dimana ada satu penderitaan. Apa penderitaannya? Bukan Anda nggak punya apa-apa. Penderitaannya adalah ini batinmu ini. Batin. Ketika disakiti, karena Anda mengalami proses perubahan yang progresif, Anda berkata, aku mau ngampuni. Sakit, tidak apa-apa. Seperti orang ketika dia sudah mulai punya keluarga, dia ingin anak-anaknya bahagia, istrinya bahagia, mungkin suaminya mulai bekerja. Ditanya menderita, dia menderita, tidak apa-apa. Supaya istri sama anak bisa makan. Ini kan proses penderitaan. Nah kita juga sama, tidak apa-apa. Supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena aku bisa melihat. Makanya firman Tuhan,
Coba. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi begini, kalau Anda tidak dilahirkan kembali, daging tetap pikiran daging tidak klop, nggak akan bisa klop. Makanya orang kalau dia mau mengalami satu proses perubahan yang progresif pasti, dia mau berubah dulu. Anda nggak bisa begini, daging tapi ini berpikiran rohani, jelas nggak mungkin. Kenapa? Firman Tuhan ngomong begini, pemberitaan Injil salib itu kebodohan bagi dunia. Mereka nggak akan pernah bisa mengerti. Cara pandang dunia dengan cara pandang Tuhan itu berbeda sama sekali. Sangat berbeda, seperti langit dan bumi. Maka dari itu Anda dan saya harus dilahirkan baru. Kalau tidak bisa. Kenapa? Karena pikiranmu, perasaanmu itu kan daging. Dunia, keinginan daging. Tapi kalau Anda dilahirkan baru, maka di situ Anda akan diberi yang pertama sih hati yang baru. Sehingga Anda bisa mengalami perubahan di situ. Makanya orang ketika percaya Yesus sungguh-sungguh mengalami perubahan yang pasti. Ketika sungguh-sungguh pasti. Dari yang keras jadi bisa lembut, pasti. Tapi kalau orang nggak mau sungguh-sungguh, dia nggak bisa mengalami perubahan di sini. Kenapa? Karena dagingnya lebih dominan. Makanya kenapa firman Tuhan selalu katakan hidup oleh roh, maka kamu dapat mematikan keinginan daging. Karena memang daging kita itu inginnya dominan. Apalagi kalau diperhadapkan dengan kenyataan itu susah. Nah, itu sebabnya mari kita sebagai anak Tuhan ya harus mau lahir baru setiap hari. Lahir baru itu apa? Persekutuan yang baru dengan Allah. Nanti bicara tentang persekutuan. Anda mesti mau lahir baru terus setiap hari. Lahir dari Allah setiap hari. Makanya setiap orang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga dia bisa untuk benar. Dia bisa melihat kemuliaan. Sehingga dia punya pengharapan. Fokusnya itu berbeda dengan orang pada umumnya. Ya, jadi saya rindu, ayo kita sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama, menjadi serupa itu adalah proses yang progresif. Ingat, jadi menaik, meningkat, bukan menurun. Jadi supaya Anda bisa cek, aku ini mengalami prosesnya bagaimana, progresif atau degresif, naik atau turun. Yang kedua, serupa, menjadi serupa itu proses yang pasti, bukan peristiwa yang tiba-tiba. Jadi kalau dalam hidupmu coba Anda cek, kamu prosesnya itu perubahan itu pasti enggak? Atau memang kamu jalan di tempat, dulu begitu, sekarang begitu, malah justru menurun mungkin. Nah ini supaya kita bisa jadi satu bahan review, perenungan. Kita sudah, ini ibadah hari ini itu ibadah yang terakhir di tahun 2020. Minggu depan sudah masuk tahun depan. Coba Anda renungkan. Yang ketiga, menjadi serupa itu adalah sebuah proses dari kodrat dosa kepada kodrat ilahi, diawali dengan kelahiran baru. Apakah kamu tiap hari mau lahir dari Allah? Saya rindu pesan terakhir di tahun 2020.
ini boleh menjadi satu bahan perenungan supaya bisa kita mengambil langkah yang baru di tahun 2021. Ya, saya rindu ini menjadi firman Tuhan yang memberkati di akhir ibadah umum 2020. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.